semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Seril Fabrumika, Sylvia Ayu Lestari, Niken Setiawati, dan Alif Anajia Salsabila. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas daun. Di sini ada 3 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan bantuan dari kertas milimeter block. Yang kedua, menggunakan penerapan integral. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan GeoGebra. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini, yang pertama kita akan mencoba menghitung luas daun dengan menggunakan bantuan dari kertas milimeter block. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama-tama mencari daunnya terlebih dahulu. Selanjutnya, daun yang kita pilih tadi, kita jiplak di atas kertas milimeter block. Selanjutnya kita masuk pada cara menghitungnya. Selanjutnya kita memberi tanda pada kotak-kotak yang ada di sketsa daun tersebut. Seperti video di atas, kita beri tanda lingkaran-lingkaran merah pada kotak yang terisi penuh. Dan kita beri tanda lingkaran hijau pada kotak yang tidak terisi penuh. Nah, kita hitung semuanya. Yang merah ada 27 dan yang hijau kita anggap yang setengah tadi ada 24, sehingga yang hijau 24 dikalikan setengah sama dengan 12, dan total luas daun kita jumlah 27 ditambah 12 sama dengan 39 cm persegi. Nah, setelah kita menghitung luas daun menggunakan bantuan dari kertas milimeter block tadi, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas daun menggunakan penerapan dari integral. Dari sketsa gambar daun yang sudah digambar tadi, jelas terdapat 2 garis atau grafik yang membatasi daun. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasikan masing-masing titik puncak dan 1 titik yang dilalui garis pada kedua garis atau grafik tersebut. Lalu dapat kita ketahui yaitu grafik atas memiliki titik puncak P yaitu 5,5,8 dan melalui titik A yaitu 0,2,8. Lalu grafik bawah memiliki titik puncak Q yaitu 4,5,0,1 dan melalui titik B yaitu 10,6,2,8. Lalu yang ditanyakan yaitu luas daun dengan menggunakan penerapan integral. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus persamaan kuadrat apabila diketahui titik puncak dan 1 titik lainnya yang melewati grafik, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Kita mencoba hitung grafik atasnya terlebih dahulu, yaitu mencari A dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak, yaitu 2,8 sama dengan A dikali 0 dikurangi 5 kuadrat ditambah 5,8. 2,8 sama dengan 25A ditambah 5,8. 25A sama dengan 2,8 dikurangi 5,8. 25A sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 3 dibagi 25. A sama dengan negatif 0,12. Setelah kita mengetahui A yaitu negatif 0,12, lalu kita masukkan ke persamaan awal yang menghasilkan Y sama dengan negatif 0,12 dikali 0 dikurangi 5 kuadrat ditambah 5,8. Menghasilkan Y sama dengan negatif 0,12 dikali X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 ditambah 5,8. Y sama dengan negatif 0,12 X kuadrat ditambah 1,2X dikurangi 3 ditambah 5,8 memperoleh Y sama dengan negatif 0,12 X kuadrat ditambah 1,2X ditambah 2,8. Diperoleh grafik atas yaitu Fx sama dengan negatif 0,12 X kuadrat ditambah 1,2X ditambah 2,8. Lalu kita hitung grafik bawahnya sama seperti grafik atas, yaitu mencari A dengan substitusikan X dan Y ke persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak. 2,8 sama dengan A dikali 10,6 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 0,1 tambah 0,1. Bener apa? Oke. Lalu kita cari grafik bawahnya sama seperti grafik atas, yaitu mencari A dengan substitusikan X dan Y ke persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi X puncak kuadrat ditambah Y puncak.
2,8 sama dengan A dikali 10,6 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 0,1. 2,8 sama dengan 37,21A ditambah 0,1. 37,21A sama dengan 2,8 dikurangi 0,1. 37,21A sama dengan 2,7. A sama dengan 2,7 dibagi 37,21. A sama dengan 0,072. Setelah kita mengetahui A, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan 0,072 dikali X dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 0,1. Y sama dengan 0,072 dikali X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20,25 ditambah 0,1. Y sama dengan 0,072 X kuadrat dikurangi 0,648X ditambah 1,458 ditambah 0,1. Y sama dengan 0,072 X kuadrat dikurangi 0,648X ditambah 1,558. Diperoleh grafik bawah, yaitu Gx sama dengan 0,072 X kuadrat dikurangi 0,648X ditambah 1,558. Kita misalkan D adalah luas daun, maka diperoleh D sama dengan integral 0 sampai 10,6 fx dikurangi gx dx. D sama dengan integral 0 sampai 10,6, kita masukkan fx dan gx nya, yaitu negatif 0,12x kuadrat ditambah 1,2x ditambah 2,8 dikurangi 0,072x kuadrat dikurangi 0,648x ditambah 1,558 dx. D sama dengan integral 0 sampai 10,6 negatif 0,192x kuadrat ditambah 1,848x ditambah 1,242 dx. Lalu kita integralkan fungsinya, yaitu D sama dengan negatif 0,192 per 3 x pangkat 3 ditambah 1,848 per 2x kuadrat ditambah 1,242x dari 0 ke 10,6. Lalu kita substitusikan 0 dan 10,6 ke x. D sama dengan negatif 0,192 per 3 dikali 10,6 pangkat 3 ditambah 1,848 per 2 dikali 10,6 kuadrat ditambah 1,242 dikali 10,6 dikurangi 0, menghasilkan D sama dengan negatif 76,22 ditambah 103,82 ditambah 13,16 dikurangi 0, yang menghasilkan D sama dengan 40,76. Jadi luas daun tersebut adalah 40,76. Yang selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan daun dengan menggunakan GeoGebra. GeoGebra ini dapat diakses melalui aplikasi ataupun website. Pertama, kita upload foto daun yang sudah kita pilih terlebih dahulu. Setelah itu, karena ini terlalu tebal, jadi kita atur ketebalannya. Terus seperti itu, untuk kita dapat melihat sumbu X dan Y-nya dengan lebih jelas lagi. Setelah kita atur ketebalannya, kita sesuaikan ukuran gambarnya dengan ukuran daun yang sebenarnya. Misalnya daun sebenarnya ukuran 10 cm, itu kita sesuaikan pada gambar 10 cm juga. Kita sesuaikan juga letak tulang tengah daun itu pada sumbu X. Setelah sudah sesuai dengan ukuran daun yang sesungguhnya, maka kita mulai masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan simetrinya. Karena ini yang pertama itu terbuka ke bawah, maka simetrinya negatif 0,06. Di sini koma menggunakan titik ya. X dikurangi X puncaknya, yaitu 6,7 pangkat 2 ditambah 2,8
Setelah itu kita tambahkan juga yang selanjutnya itu Y sama dengan, ini terbuka ke atas jadi positif ya, 0,07 kali X dikurangi 6,7 pangkat 2 dikurangi 3,2. Setelah sudah garisnya sudah sesuai dengan bentuk daunnya. Ini karena kita memilih bentuk daun yang agak sedikit berbeda, maka luasnya mungkin nanti akan jauh berbeda dengan yang dihitung manual dengan integral. Selanjutnya kita ke itu yang node titik A, kemudian kita klik yang titik A, kemudian masuk ke intersect itu, dan kita klik dua fungsi yang sudah kita tulis tadi, dan kita dapatkan C dan D tersebut. Setelah itu kita masuk ke rumus, yaitu integral between, pilih yang function star x value and x value, dan kita isi function yang pertama yaitu dengan fx, yaitu negatif 0,06 dikali x dikurangi 6,7 pangkat 2 ditambah 2,8. Lalu kita masukkan function yang kedua yaitu gx, itu 0,07 dikali x dikurangi 6,7 pangkat 2 dikurangi 3,2. Setelah itu kita masukkan star x value nya yaitu D, dan D yaitu negatif 0,09 0,03, kemudian nx value nya yaitu C 13,49 0,03. Setelah itu kita enter, maka akan mendapatkan hasil 54,35. Hasil yang dihitung menggunakan integral between melalui GeoGebra ini sangat berbeda dengan yang sudah dihitung manual dan dihitung menggunakan integral secara manual, karena daun yang kita pilih itu agak berbeda dan sedikit pendek, maka kurang bisa diikuti oleh grafik kurvanya. Selain dengan menggunakan selain menghitung dengan GeoGebra menggunakan integral between tersebut, kita juga ada alternatif lain, yaitu kita nonaktifkan dulu semua yang kita hitung awal tadi, terus kita pilih poligon, itu kita tarik titik-titik sesuai di garis pinggir-pinggir daunnya itu. Semakin dekat jarak titik-titiknya, maka luas yang didapat akan semakin spesifik. Ya, seperti itu kita tarik satu persatu sampai kembali ke titik yang awal tadi. Setelah itu kita dapatkan hasil seperti berikut. Nah, itu tadi pembahasan dari ketiga cara menghitung luas daun. Yang pertama dengan menggunakan bantuan dari kertas milimeter block, yang kedua menggunakan penerapan integral, dan yang ketiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga pembahasan dari video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.